hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya yang akan dibacakan oleh Ustaz Hamizun. Kata sambutan dari ketua panitia dilanjutkan dengan kata sambutan dari Camat Ilir Timur 2 atau yang mewakili. Yang berikutnya acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari. Doa penutup dan juga penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mendapat keberkahan kita pada malam hari ini, untuk membuka acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن
illa bi'idnillahi kitaban muajjala. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari ST. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili Kasih Kesos Camat Ilir Timur 2, Bapak Haji Wianto SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Lurah 5 Ilir, Ibu Rosmala Dewi SE MSI NLP. Yang saya hormati Bapak RW 02 beserta jajaran RT di sini hadir semua. RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 19, RT 20,
hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Nurus Saadah beserta para staf dan jajaran pengurus. Yang saya hormati para hadirin, tamu undangan, sesepuh, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, ustadz dan ustazah yang sempat hadir pada malam hari ini. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurus Saadah, dalam memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama, saya selaku ketua panitia mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mensukseskan acara kita di masjid yang kita cintai ini. Terima kasih juga kepada teman-teman masjid sekitar yang sudah hadir pada malam hari ini, Masjid Istighfar, Masjid Al-Yakin, Masjid Al-Ikhlas, Musola Syariat Islam. Saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih banyak. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Hadroh Ar-Rujuk An-Nabawi, pimpinan Ustadz Muhammad Raju Al-Rahman yang sudah mensupport, mendukung acara kita. Terima kasih teman-teman Hadroh. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang bertugas mensukseskan acara ini dari pertama sampai dengan malam hari ini yang sudah bersusah payah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia. Terima kasih juga kepada donatur yang sudah mensupport tenaga, materi dan pikiran dalam mensukseskan acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk donatur kita. Saya selaku panitia meminta maaf apabila adanya kekurangan dalam penyambutan kami pada malam hari ini. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Di dalam kesempatan ini ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan selaku ketua panitia. Yang pertama, di banner ini sudah ada support dari Masjid Nur Saadah, itu masjid kita. Yang kedua itu ada support dari Rumah Tafiz. Rumah Tafiz itu kita ada Rumah Tafiz di Nur Saadah. Yang ketiga itu ada support dari Majelis Talim Muslimah Nur Saadah, ibu-ibu, itu terima kasih banyak. Dan yang terakhir itu ada support dari remaja masjid. Nah, ini yang jadi masalah. Remaja masjid ini baru kita buat. Pengurusnya pun belum ada. Baru rancangan. Ada wacana dari panitia kemarin, Ustadz izin tolong disampaikan ini karena kita nak buat remaja masjid. Aku cuma dikit jawab. Kita nih pacak baik bikin SDM-nya ada tak remajanya? Kalau peremajaan banyak, maghrib, isya peremajaannya loh. Nah, jadi kita di sini panitia, ini remaja lah banyak kalau udah datang. Langsung kita data, kita aja. Tidak kata basa-basi lagi. Siap remaja mensukseskan, memakmurkan masjid, siap. Langsung kita data panitia, tidak basa-basi lagi, ini remajanya sudah ada galau ini. Jadi remaja ini kalau kaget besok-besok tidak datang lagi, kaget ada bayar alasannya. Ini langsung kita data, kita ajak rapat. Pokoknya yang namanya remaja di masjid ini tidak kata macam dulu lagi. Kamu nak ngopi, kita ajak ngopi. Kamu nak makan, kita ajak makan. Nah, itu pokoknya panitia tolong langsung didata remaja. Besok kita rapatkan, kita gerakkan remaja masjid. Siap? Yang kedua yang sangat penting ingin saya sampaikan, ini alhamdulillah saya sampaikan keuangan acara.
Keuangan acara ini alhamdulillah bapak-bapak izin Pak Ustadz. Kami ini ada kebiasaan di Masjid Nurul Sa'adah ini kalau ada acara kami ini sumbangan, sukarela. Kami tidak guna keduit masjid, kami sama-sama, kami gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi ini tanggung jawab kami selaku ketua panitia. Saya sampaikan dana yang masuk dalam sumbangan donatur ini sebesar 11.003.000 rupiah. Dana yang keluar juga itu 11.003 rupiah. Ida kate kurang, ida kate lebih. Jadi dana ini dari jemaah, dari umat untuk jemaah, untuk umat. Habis, kosong. Jadi ida kate kita lebih-lebih ke, ida kate kita kurang-kurang ke. Akor? Nah, aku nak cerita sedikit baik masalah kita majelis ini, penutup aku ini. Aku dah usah sebut ke uangnya, dah usah lah. Aku sebut ke kita panggil mangcik lah. 3 kali benar datangnya aku. Pertama ketemu, Pit, cak mano? Sumbangan jemaah cukup, apa tidak? Lah berapa dapat? Baru 2.700.000 mangcik bergoyor wae gitu. Oi, Pit, cak mano Pit? Cukup apa tidak kira-kira acara tu? Bergoyor wae, mudah-mudahan cukup. Kedua kali ketemu lagi di rumah, Pit, cak mano? Cukup apa tidak ujinya dana untuk majelis ini? Alhamdulillah mangcik bergoyor wae lah, dapat 4.700.000, ada tambahan dari ibu-ibu 2 juta uji gitu. Ketiga kali ketemu lagi, Pit, cak mano? Dana cukup apa tidak? Kekesalan aku nih, ada kesalnya aku. Aku jawab 3 kali mangcik nak apa nanya dana terus. Ketiga kali aku tanya, kamu tuh nak apa mangcik? Lah 3 kali kamu tuh nanya dana nih. Tidak, Pit, aku tuh kesian kamu panitia, kaget banyak nombor. Kalau acara gitu tuh besar-besaran, kaget kamu tuh banyak nombor. Oh, rupanya kesian mangcik nih dengan kami nih panitia nih rupanya ya dah. Sikok baik ku jawab. Mangcik, pengurus masjid itu tidak salah lagi. Mele kami ini yang muda-muda jadi panitia. Dah kate salah lagi. Kami muda-muda ini kalau masuk Palembang tuh dan galak-galaknya nian. Jangankan kami ini kehilangan materi, jangankan kami kehilangan tenaga untuk acara Nabi Muhammad SAW, uang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, dak kate tandangannya. Dak kate tandingannya. Jangankan cuman materi, jangankan cuman tenaga aja tuh. Nyawa pun kami pertaruhkan. Takbir! 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 Merinding aku Pak dengar ketua panitia sambutan tadi, rasa gempar. Kalau bahasa dulu Pak Soekarno beri 1 kami pemuda maka 10.000 akan saya guncangkan. Ini baru 1 orang, seorang ketua panitia sudah bisa mengemparkan seluruh umat Islam yang ada di Kelurahan Limo Ilir. Makasih Pak Ketua. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya, taufik serta hidayahnya yang selalu tercurahkan kita semua. Yang pertama adalah nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berada dan berkumpul di rumah Allah yang sangat megah ini, di Masjid Nur Sa'adah Kelurahan Limo Ilir, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga
seluruh sahabat, keluarga, dan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhir zaman. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Camat kita, Bapak Muhammad Irman SSTP MSI, dan Bapak Sekcam Bapak Susanto Umar SKM MSI, yang seyogianya beliau akan hadir di tengah-tengah kita untuk bisa merayakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Nur Saadah ini. Namun karena ada suatu tugas yang beliau harus emban, kurang lebih jam 5 tadi beliau menelpon saya, dan saat yang bersamaan beliau melaksanakan tugas di luar dalam rangka tugas pemerintah Kota Palembang. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ustadz Haji Muhammad Ghazali Al-Bukhari ST. Selamat datang Pak Ustadz. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abizum selaku pembaca ayat-ayat suci yang barusan kita dengarkan. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Saadah Bapak Haji Jaurani, beliau tidak asing lagi. Yang kami banggakan Ketua Panitia Maulid Nabi di Masjid Nurul Saadah, yang terhormat Ustadz David Pranata, yang sangat menggemparkan suaranya. Yang kami hormati Ibu Lurah Rusmala Dewi SE MSI NLP. Mohon izin Bu Lurah untuk bisa berdiri, karena mungkin warga kita banyak yang belum kenal. Inilah Ibu, Bapak, Pak Ustadz, Ibu Lurah kita ini, walaupun seorang ibu, beliau mempunyai jiwa perjuangan yang sangat luar biasa. Rumahnya dekat sinilah Pak, cuman di Pakjo Pak. Jadi sungguh luar biasa sosok seorang ibu atau pemimpin, yang kami mohon kepada seluruh masyarakat Kelurahan Limo Ilir, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cendekia, mohon Pak untuk selalu didukung dan di backup apa yang menjadi program dari Ibu Rusmala Dewi. Karena tidak lain, program yang akan disampaikan oleh Ibu tentunya akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita di Kelurahan Limo Ilir dan Kecamatan Ilir Timur 2. Yang kami hormati Bapak RT RW yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kami yakin Bu Mala, Kelurahan Limo Ilir ini sangat kompak. Dari 22 RT dan 4 RW, insya Allah 100% hadir Pak ya. Hadir Pak Dari, hadir semua, dan itu sebagai bukti respon bahwa seluruh warga yang ada di Kelurahan Limo Ilir akan selalu mendukung tentang program-program yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Madya Palembang. Dan yang tidak kami lupakan, yang terhormat senior kami hadir di sini Pak, Bapak Yahusin. Pak Yahusin ini dulu mantan dari Kelurahan 1 Ilir. Beliau adalah senior kami. Beliau yang mengajari kami, sehingga izin Pak Yahusin saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu karena jasa dari beliau
yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dan semangat seperti kata ketua panitia tadi. Yang kami hormati para pengurus Masjid Nur Saadah dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pengurus jamaah Masjid Istighfar, pengurus Masjid Al-Yakin, pengurus Musola Syariat Islam, ibu-ibu majelis taklim di Masjid Nurus Saadah, dan Bapak Ibu serta hadirin yang sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Pertama-tama kita sebagai warga dan orang yang mendapat pemimpin panutan, yaitu Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, tentunya merasa berbangga dan bersyukur bahwa kita mempunyai seorang pemimpin yang patut menjadi suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat Bapak Ibu dalam media massa, sering kita lihat yang belum lama ini kejadian di Palembang. Ada beberapa kejadian yang mungkin Bapak Ibu sudah begitu paham. Itu semua adalah berkat ataupun menjadi tanggung jawab kita semua, baik orang tua, baik tokoh agama, RT, RW, masyarakat, dan juga orang tua. Karena kalau kita ambil kesimpulan dari perkataan yang disampaikan ketua panitia ini, kenapa terjadi kegiatan-kegiatan yang negatif di luar konteks? Karena anak-anak kita mungkin, mohon maaf, agak kurang mencintai masjid Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita seperti yang disampaikan ketua tadi, akan dibentuk dengan Irmada. Kalau zaman dulu ada Irmada, Ikatan Remaja Masjid kalau tidak salah. Itu akan menjadi wadah kita sehingga anak-anak kita mungkin akan terhindar dari pergaulan yang sifatnya negatif. Mudah-mudahan niat yang disampaikan oleh ketua dan seluruh masyarakat di sekitar Masjid Nur Saadah akan dapat terlaksana dan tentunya akan menyelamatkan generasi kita, remaja kita, jangan sampai terlanjur mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini kami sampaikan bahwa ini ada musim pancaroba ataupun bisa dikatakan kemarau, tapi kadang-kadang tipis-tipis ada hujan. Arahan dari Pak Camat tetap jaga kondisi, jangan sampai terjadi kebakaran. Karena kalau sampai terjadi musibah ini, kita semua yang rugi dan masyarakat tentunya juga yang akan menanggung dari akibat semua ini. Tentunya kerjasama kita semua adalah salah satu cara untuk bisa mengatasi hal-hal yang semacam ini. Tetap jaga solidaritas, tetap jaga kekompakan, sehingga Kecamatan Ilir Timur 2 dan terkhusus warga Kelurahan Limo Ilir akan tercapai masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Dalam situasi yang sekarang ini, mohon maaf Bapak Ibu, sudah memasuki dalam tahapan-tahapan pemilu kada. Semoga apa yang menjadi agenda nasional dan agenda pemerintah Kota Palembang akan dapat berjalan aman, lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Ini semua tentunya peran kita semua. Jangan sampai terjadi suatu gesekan ataupun apa. Yang jelas kita nikmati pesta demokrasi itu dengan rasa kedamaian dan keceriaan. Oke Bapak Ibu ya. Dan terakhir untuk anak-anak kami, remaja masjid, silakan untuk bergabung dalam kegiatan masjid. Mungkin untuk saat sekarang ini anak-anak belum bisa menikmati tentang apa yang kamu laksanakan sekarang ini. Tetapi ketika nanti
kamu sudah mulai dewasa akan bisa merasakan manfaatnya betapa besar kalau Anda atau anak-anakku yang sering rajin ke masjid. Tentunya di sikap perilaku sopan santun Anda akan terbawa ketika Anda nanti akan merantau. Dan kami merasa salut yang disampaikan kepada ketua panitia bahwa kesimpulannya kalau kita punya niat yang baik, mudah-mudahan Allah akan selalu meridhoi apa yang kita inginkan. Dan kami yakinlah kalau kita selalu berbuat yang berhubungan dengan agama, mudah-mudahan jalan itu akan semakin luas dan lebar untuk kita lalui. Tentunya satu kata adalah selalu kompak, satu kata untuk selalu bergotong royong, sinergi, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tidak ada kendala suatu apapun. Tentunya atas nama pemerintah Kecamatan Ilir Timur 2 memberikan apresiasi kepada seluruh masjid musola yang ada di wilayah Kelurahan Limo Ilir yang selalu mengagungkan bahwa kita sebagai orang Islam akan selalu memperingati hari-hari besar agama Islam, termasuk memperingati hari kelahiran Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-kata kami ada suatu hal yang kurang berkenan, kurang sopan, itu adalah bentuk dari kekurangan dan kekilapan dari kami. Andipun itu benar, semata-mata kebenaran datang dari Allah SWT. Demikian. Pasar Kuto beli pempek kapal selam. Baliknya jangan lupa bungkus burgo. Bapak Ibu, adik-adik yang jawab salam, kita doakan ahli syurga. Pagaralam Kertopati yang jawab salam cepat naik haji. Pagaralam Talang Betutu yang males jawab salam, mudah-mudahan tidak buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Ilir Timur 2, yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Lima Ilir, yang kami hormati Ketua Masjid Nurus Sa'adah Kakanda kami Haji Zaironi, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Panitia Peringatan Maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang luar biasa kata sambutannya,
Al-Mukarram Adinda kami David Pranata, Ketua RW, Ketua RT yang sempat hadir, pengurus jajaran pengurus masjid dan musola yang sempat hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kami, adik-adik kami, khususnya tim hadroh yang sudah mengiringi daripada pembacaan Maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar tak kami himbau gelar, yang hadir tak dapat disebut nama satu persatu. Insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaan yang sudah dapat kotak kuenya habis, alhamdulillah. Yang sudah makan jeruk, alhamdulillah. Yang di sebelah kami baru makan pisang, alhamdulillah. Yang belum makan pisang, alhamdulillah. Bapak Ibu, luar biasa. Inilah bentuk kecintaan kita semua kepada Rasulullah. Inilah bentuk kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinkan dengan diri kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Alhamdulillah, acara yang luar biasa ini diketuai oleh generasi muda yang luar biasa. Masih muda, semangat. Kalau jingok uangnya berduit uak ini. Hah? Kelihatan Pak. Dari cara ngomongnya pede. Tolong jangan dilepas. Nian ini. Benar ini. Kita butuh pemuda yang seperti ini. Benar Pak. Tapi tolong ya. Yang tua-tua jangan mudah merajuk. Ini kadang budak muda nak maju, yang tua merajuk, Kak Jaironi. Nian ini. Penyakit wong tua tu bahaya 3. Yang pertama nangis tua, merajuk tua, kanji tua, Kak Jaironi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh beliau bahwasannya dah usahakan materi, nyawa dia berani korbankan. Itulah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jarang Pak kita dapatkan pemuda yang dengan kedudukannya yang Allah titipkan di dunia ini galak dia ngurus yang seperti ini Pak. Apalagi ini sekarang ini yang namanya masjid itu sepi oleh budak muda. Masjid itu isinya oleh wong-wong yang mulai dilirik oleh malaikat maut. Lanian masjid itu yang datang itu Pak, ya Allah. Kadang wong tua galau, yang azan tua, yang nabu beduk, yang komat, yang jadi imam, jamaahnya. Cuman kamu jangan ketawa-tawa yang muda. Walaupun tua gagah. 2 langkah maju, 3 mundur, dia jalan tuh subuh. 3 maju, 4 mundur, tak sampai-sampai, tapi dia kuat imannya. Harusnya seorang pemuda, ibu, bapak, ingat-ingat ya. Hei, anak-anak, diam dulu. Shh. Kalau kamu memang benar lah ngantuk, balik. Nian ini, bapak-bapak kita ini nak dengar ceramah. Diam be sebentar.
paling sampai jam 12. Ndak lama-lama. Ya, nah kan lupa lagi aku nak ngomong apa tadi. Padahal lah masuk Pak tadi. Ya. Jadi yang namanya masjid ini, kalau ada pemudanya, insya Allah ada generasi penerus. Kalau ada anak-anaknya, insya Allah masjid ini tidak akan sepi dari jamaah. Dan kami yakin Pak, wong-wong tua kita ini, kenapa dia rajin ke masjid? Oleh karena dulunya dia dibiasakan dari kecil. Dan sekarang ini, yang paling sulit adalah mencari pemuda-pemuda yang cinta kepada masjid. Ingat-ingat Pak ya, Bu, anak-anak kami yang muda, ingat-ingat, seorang yang taat wong tua baik di sisi Allah. Tapi seorang pemuda yang taat lebih dicintai dibanding wong tua yang taat. Budak muda kanji Allah benci, tapi wong tua kanji. Dak ni. Wong kaya sombong benci Allah, tapi wong buntu sombong gedek Allah. Makanya di awal ini, di peringatan kali ini, di pembukaan ceramah kami, mari bersama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh yang berperan serta di acara ini, yang membantu tenaga, biaya, bantu saran, bahkan mungkin dia tidak bantu apa-apa, tapi dia di sini duduk makan kue yang ada. Lah, jangan tahu-tahu tua panitia. Sehebat-hebat kamu nyusun rencana lah buat segala macam, kalau tak kacik jamaahnya, coba. Hebat, lampu lah sudah segala macam, ustaz lah datang. Tahu-tahu yang ada cuma ketua Kak Jaironi, ni, aduh, lemak tak ceramahnya? Mana lemak? Untung baik ada yang datang ini nah, walaupun dia maaf, malam ini cuma makan kue itu baik. Alhamdulillah. Maka insya Allah dialah yang paling ikhlas malam ini. Nah, kalau nyumbang belum tentu Pak ikhlas. Tapi tidak nyumbang, tidak ngenjuk tenaga, pikiran, tapi dapat kue. Makan pula. Mak mana wak itu dah ikhlas. Bahkan dia kaget paling banyak bawa balik ke rumah, saking ikhlasnya. Alhamdulillah. Mari kita baca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang membantu acara ini seluruhnya akan mendapat pahala yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahlil baiti. Syaulilailahumul Fatihah. Cai-cainya iklan dulu ya dak. Padahal minum. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin
salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf suaroni serak-serak becek. Karena memang kalau setiap peringatan dipakai terus, Jumat, Sabtu, Ahad. Satu hari bisa 4 sampai 6 kali ceramah kami. Kemarin hari Ahad 6 kali kami ceramah. Hari ini cuma 2. Besok 2 sampai tanggal 5 Oktober. Terus ngedur. Jadi serak-serak becek Kak Jaironi. Mudah-mudahan berkenan ya. Iya, coba kalau lah tahu mak inilah serak-serak ado es jeruk ado jeruk anget ya dah. Iya. Kira-kira bisa membantu ya, membantu daripada terlaksananya suara ini seterusnya. Alhamdulillah. Ibu bapak iwak sepat iwak gabus. Datang kawannya iwak lili. Ponaannya datang iwak kempalo. Besannya datang iwak parang-parang. Pak Ustadz ceramah itu makin cepat makin bagus, gak usah bertele-tele. Karena kue kami habis galau dan nasi minyak segera datang. Alhamdulillah. Bu, nak sampai jam berapa? Hah? Iya, Kak Jaironi lah pesan Pak Ustadz, nasi minyak tuh lah masak dari jam 5. Jadi kalau masak dari jam 5, taulah dewe, jangan sampai malam-malam nian. Insya Allah. Tapi kalau kita sepakat langsung baca doa, ku doakan. Nah, mana kira-kira? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita peringatan Maulidur Rasul. Adik-adik kami, setiap tahun kita datang di peringatan ini. Beda-beda Pak dulu dengan sekarang. Kalau dulu ya. Oi anak-anak, diam dulu. Tolong ya, sebentar be, diam dulu. Dengarkan. Kalau memang tidak galak dengar, tuh, jangan ngomong dengan wong tigo. Yang pertama, tidak usah banyak omong dengan wong peka. Cik Guno. Yang kedua, jangan banyak omong dengan wong lolo. Nah, ya, dah. Kayaknya sudah mulai ada sabotase ini. Kalau sudah mak ini tando-tando, dia tahu-tahu ada api ya dak. Alhamdulillah. Dah, tidak apa-apa itu. Sampai mana tadi? Lolo. Yang ketiga, jangan banyak omong dengan wong yang tidak senang dengan kita. Pit, kamulah melaksanakan inilah sebaik ini. Kalau wong dak seneng Pit, tetap dak bagus tulah. Nian, hidup ini Bapak Ibu, ingat ya, dak akan lepas kita dengan 3 hal. Yang pertama diomongi wong, itu Pit, camkan itu. Bu, dak akan lepas kita diomongi wong. Bahkan kami dari lagi selama ini, baik ibu-ibu di belakang ngomongi aku. Aku tahu wongnya. Benar dah Pak? Dalam hidup ini pasti diomongi wong. Dah usah kita terlalu makmano. Dia ngomongi biar kelak. Kita ini kadang pening. Kenapa Bapak Ibu? Kita pening karena sesuatu yang tidak bisa kita atur, nak kita atur-atur. Ini ya, ingat ya. Halo. Kalau ada yang sudah ngatur, tidak usah ngatur. Itu caranya. Kalau ada sudah Pak Ketua, tidak usah jadi ketua lagi. Nian ini Pak, ribet dunia ini. Kalau sudah ada ketua panitia,
dia biar ngaturnya. Jangan kita mekut-mekut. Kalau sudah ada MC, biarlah dia ngatur acara. Wong kami Ustadz bin nurut, Pak Ustadz ceramah, sudah itu doa ya. Nah, nurut kami. Nah, aman Pak. Gak usah ngatur sesuatu yang kita tidak bisa ngaturnya. Oh ibu, bu, ingat ya. Yang bisa kita kendalikan itu cuma apa? Pikiran kita, hati kita, dan mulut kita. Kalau kita tidak setuju dengan wong, tidak usah ngatoi dia. Ngapalah ayu itu jilbabnya kok kurang kuning? Galak ngurusi jilbab wong, tapi jilbab dia tidak diurusi. Galak ngurusi laki wong, laki dia tidak terurus. Galak ngurusi anak wong. Nah, benar tak bu? Kita pasti diomongi wong. Fit, acara ini, balik dari acara ini, besok pasti sudah ada nanya. Ngapalah nasi minyaknya tuh kurang merah? Iya. Aku semalam katonyo kukiro ayam tahu-tahu Laos. Iya. Lah kita ini datang ya, duduk dengar ceramah, balik bawa nasi beserta lauk pauk. Bener kan? Apa usaha kita? Coba. Aduh, kamu ngenjo duit. Hah? Kalau kamu tidak kate peran yang banyak, diem bae. Banyak-banyak jago mulut, ucapkan bismillah, alhamdulillah, selesai. Ngapo? Karena kita tidak kuasa, kita tidak punya bisa untuk ngaturnya. Betul tak Pak? Ngapolah buah malam ini ada pisang, ada jeruk, ada lengkeng, ada anggur. Ngapo dak katik nanas? Umpam. Yo karena waktu seneng nanas. Yo kalau kau pengen nanas beli dewe. Antar sini. Yang kedua, dalam hidup ini pasti kita akan selalu dapat ujian dan masalah. Kalau kita dapat nikmat itu lemah, waduh masalahnya. Dapat laki berpangkat, baru umpama jadi kasih kesos di kecamatan. Bukan di sini Pak, bukan. Kemudian diangkat jadi camat, oh berubah. Benar, berat Pak jabatan ini. Waktu jadi RT dulu, oh hebatnya dengan warga. Begitu jadi RW, mulai nyegak-nyegak RT. Gaji 600 becak iyo nian. Maaf Pak, maaf. Katanya kalau dapat laki berduit lemak, kata siapa? Lanang tuh kalau berduit bertingkah. Tapi bukan di sini. Iya dak Bu? Iya. Semakin banyak yang dititipkan oleh Allah, semakin banyak juga kelalaian yang akan kita buat di muka bumi ini. Kalau ibu lurah, umpama ini jadi lurah, kemudian jadi camat, beda Pak. Iya, semakin dia banyak jabatannya, makin tinggi kecenderungannya akan ada kelalaian dia. Bu, ibu tadi pergi, maaf nih, Ustadz nanya, maaf ya. Ibu jilbab yang mak ini ada berapa kok? Hah? Siko, oke.
Ibu, bapak, kalau ibu ini pergi, umpama nih, biasa ibu-ibu kan, lain Pak, baju maulid lain, baju Isra Mi'raj lain, baju Muharram lain, baju kunjungan majelis taklim lain. Ingat Pak ya, ibu ini kalau dia nak pergi majelis, itu ada grupnya. Ibu-ibu, kage pakai jilbab warna kubus. Tahu kubus? Kunyit busuk. Kalau dia punya jilbabnya cuman siko, cepet Pak pakai jilbab. Tapi kalau jilbabnya ada 5, benar tak Pak? Mangkonyo kita ini Pak, kalau bebini siko baik. Nian, siko baik. Ngapo? Gek bingung. Jangan nyubo-nyubo. Kepengen kamu, cuma ndak berani. Sudahlah, pengen kita nih Pak, cuma ndak berani. Bener nggak kira-kira? Jadi kalau punya bini siko, aman Pak, dak kate pilihan. Susah senang ditelen. Ngapo Kak ditunggui? Biarlah dek, lah tua juga. Paling kalau ada aku belakangan, dia duluan. Atau aku belakangan. Jadi kalau kita banyak ditetepkan dunia, banyak lalai Pak. Maknanya apa? Maknanya hidup ini pasti ada masalah. Tinggal kita nerimo dak masalah itu. Kalau kita tidak nerimo masalah dan kepengen kita tidak katik masalah, penggadaian. Ya. Tapi kalau di dunia ini tetap kita ada masalah, betul tak? Dak katik wong hidup yang dak katik masalah. Punya anak lanang galo tetap masalah. Punya anak betino galo ada masalah. Lanang betino ada masalah. Dak katik anak masalah. Bujang tua. Jangan ngomong yang itu. Ya, ndak boleh kakek diadu ke. Pasti ada masalah. Yang ketiga, dalam hidup ini yang pasti itu apa? Apapun masalah, apapun dunia ini, pasti ada akhirnya, pasti ada batasnya. Ndak kati yang tidak kati batas Bapak Ibu. Termasuk ceramah ini. Ndak boleh lama-lama. Iya, masalah pasti. Apa batasnya? Mati. Kalau sudah mati, tinggal galau. Jabatan tinggal. Yang jadi ketua masjidnya mati. Bukan di sini. Yang jadi Pak Lurah, Bu Lurah mati. Yang jadi Pak Camat mati. Yang jadi Ustadz. Giliran aku matinya besar nian. Giliran Pak Camat tadi katik yang ngomong mati. Ketika mati Bapak Ibu tinggal galau. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita buat di muka bumi ini. Ladas-ladas kita, tidak apa-apa, laju ke lah. Laju ke. Ada maulid, kamu dah galak datang, kamu dah galak nyumbang, lajulah. Ada sholat jamaah, kamu dah galak hadir, lajulah. Ada puasa, kamu dah galak puasa, lanjak ke. Jadi wong tua, keras hati, tidak galak dinasihati, lajulah. Akhirnya dia mati. Ketika mati, nerimo segalanya. Masjid ini dekat kuburan kandang kawat. Tahu kan? Pernah tak kamu jingok, wong di kandang kawat itu ada yang bangun? Kalau kamu tahu di situ, di kandang kawat, Ustadz ada di dalam itu. Pak RT, Tua Masjid, Ibu Lurah, Pak Camat, pemain hadroh, yang nyoting-nyoting, tukang becak, begawe bengkel aman,
Ada tak? Coba lihat. Tenang, aman, dak kati ribut. Ada yang ribut. Dua laki bini waktu hidupnya galak bebala, dikuburkan sama-sama. Bebala dia di situ. Dah. Diem. Bertetangga bebala terus, dikuburkan deketan. Ada tahu-tahu bangun. Dah. Hah? Kalaulah dia bangun, Pak, kalaulah kita bisa bangun. Kira-kira siapa yang galak nemui kita? Kita ini masih berego, Pak, di hidup dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena masih ada ruh jasad bersatu ini. Hah? Banyak kendaknya, banyak pengennya. Dapat kue 3 ekor di kota, mulai ngomong, ngapalah 3 ekor? Nah, ngapa kamu? Tapi kalau wong mati dinjok kue, Pak, ndak nerimo, diem baik. Dinjok duit, diem, segala macam diem. Apa maknanya, Pak? Pada akhirnya semuanya selesai. Tinggal kita mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini. Anak-anak, tolong diem. Ya, sebentar lagi. Diamlah dulu, jangan ribut. Nah, jadi dalam kehidupan ini, jadilah, Pak, kita uang yang apa? Manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Imam Hasan Al-Basri, manfaat manusia itu ada 3. Nomor 1, nomor 2 insya Allah bagus. Jangan sampai yang nomor 3. Tapi kalau ada, Pak, yang nomor 3 nih di masjid kami, insya Allah di sini tidak kati sekarang. Apa yang pertama? Manfaatnya. Ada manusia yang manfaatnya seperti makanan minuman. Ada tak? Ada, Pak. Selalu dinanti, selalu ditunggu. Peringatan ini, Pak, jujur kita, nunggu tak kita? Halo, Bu, nunggu tak makanan ini? Ngomonglah tidak? Ngomong tidak? Kalau memang tidak, tahun depan tidak usah buat makanan. Adokan maulid, ado ke peringatan, tidak usah buat makanan. Kiro-kiro. Kiro-kiro. Datang tidak uang? Datang. Tapi peringatan sekali lagi. Wajar, Pak, kita bermalam-malam. Yang kata adinda kami tadi, masjid ini harusnya menyiapkan kebutuhan jamaahnya. Kalau pemuda tadi kita ajak ke sini, siapkan galo-galo, wifi-nya free. Nak ngopi ado, nak ngeteh ado, nak sarapan ado, makan siang ado, makan malam ado. Insya Allah bukan budak mudanya yang datang. Benar tak, Pak? Tidak apa-apa. Asal apa? Asal masjid mampu ngado kenyo. Jadi ada, Pak, satu masjid di Pakanbaru. Kalau peringatan, makan, Pak. Selalu dinjau makan. Dan makannya apa, Pak? Gulai kambing. Tiap peringatan, maka dia dijuluki Masjid Kambing. Iyo, Pak. Kata ada yang protes biasa, Ada kan galak kan? Ay, boros-boroskan duit. Kambing mahal. Apa kata pengurus masjid itu? Kambing mahal itu yang lanang, yang jantan, yang besar, yang untuk keka. Yang kami beli kambing betino, lada produktif lagi, kakinya buntung. Lah, kan timbe dagingnya. Uang tidak tahu. Maka kami akhirnya, Pak, masjid itu setiap ada peringatan selalu makan. Dari mana duitnya? Akhirnya, Pak, yang datang makan-makan itu yang tadinya tidak nyumbang jadi nyumbang. Ngapo dak kelemahan? Ya dak kelemahan makan terus tapi dak ngenjuk, betul? Akhirnya rajin, Pak. Tapi yang paling penting dia tarik dulu supaya jamaah
datang. Ketika dia sudah nyaman di dalam, Pak, maka bukan makanan itu lagi yang dia kejar. Ya, teruskan dek, Pit. Ya, kalau paca es krim 2 pintu, ya kan? Iya. Nak ngopi-ngopi, biarkan baik. Waktu paling seminggu ngopi terus. Begitu minggu kedua, kembung perutnya. Iya, bener tak? Tapi diolah rajin ke masjid, diolah galak datang ke masjid. Ada wong yang seperti makanan dan minuman. Siapa dia? Yang setiap hari, kalau dia dalam masyarakat selalu dicari, kalau dak kati dia dicari-cari di mana wongnya. Ada Pak di kampung, ada. Kalau ada persedekahan, mesti ada uak itu. Oh iya, ngapo? Minimal dia baca ummul kitab suratul Fatihah. Nah. Alhamdulillah. Kalau sudah mah ini bakal lamo ini pecahnya ini. Jam 2 tadi. Hah? Jam 2 tadi. Iya, pecahnya. Tapi kami yang mesti sabar, Pak. Karena apa? Karena ceramah ada acak makan apa-apa. Nyingok ini baik. Tidak apa-apa, Pak. Laju, baik. Tidak apa. Iya. Laju. Biasa, baik. Biasa, baik. Ya cuman ejo-ejo ke kawan. Ya. Iya, oper-oper maksudnya. Ado, Pak. Oh, siapa itu? Wong yang ada ilmu agama. Orang yang ada Quran di dalam dirinya. Maka dia bagaikan makanan dan minuman. Bapak Ibu, Bu, bekali anak-anak kita dengan Al-Quran. Insya Allah dia akan dicari, Bu, kaget. Ketika kapan? Ketika dia hidup di tengah masyarakat. Kalaulah sekarang ini anak-anak muda kita ini sulit nian untuk mencintai masjid, maka caranya ada didik dia dengan Quran. Supaya dia cinta dengan Quran, maka insya Allah dari situlah dia akan jalan masuknya mempelajari agama. Betul ini. Gak usah takut. Anak kita kalau paca, cari guru yang terbaik untuk Qurannya. Nian ini. Jangan sayang-sayang dengan duit, Pit. Ya. Kalau ada guru ngaji, kasih yang terbaik. Nian. Kalau ada guru ngaji anak kita, biayai anak kita. Jangan untuk dunianya kita korban, tapi untuk akhiratnya kita segan-segan. Kadang untuk guru ngaji be, kadang ya Allah nak nanyo-nanyo pula. Nanyo, dah usah nanyo lagi. Gaji guru ngaji itu yang ngajar di rumah sebulan 10 juta. Kuraso, oh gagah dia ngajar itu. Jadwal jam 8, datang jam 6. Uji anaknya, Ustaz kan jam 8, ngapo jam 6? Biar Ustaz nunggu dak apa-apa, yang penting kau ngaji hari ini. Oi gagah Pak dia. Ngajar ngaji itu ya. Ini guru ngaji ya Allah. Ditanya pula, Ustaz, berapa biasanya? Sebutkan oleh Ustaz tuh sekian. Oh Ustaz, untuk agama ini tidak usah mahal-mahal. Ujinya. Ya Allah. Nah. Ayo unjuk ya, unjuk. Anak-anak tunjuk juga itu, anak-anak. Halo. Anak-anak unjuk juga, ya. Kalau kita yang tua nih dah lagi harusnya makan ini, anak-anak tuh. Unjukilah, kalau kenyang dia teduk, kita aman. Iya, dia tuh kalau mulutnya berisi, insya Allah dah ribut. Unjuklah galau-galau, bila perlu antar ke galau ke dia, ke seler dia. Ya, apa maknanya Bapak Ibu? Quran. Jangan sayang, woi. Ini kita kadang urusan Quran. Sudahlah, guru ngaji itu udah usahlah dibayar. Dari mana? Apalagi yang muda-muda Pak, banyak ngajar ngaji nih, kasih semangat. Iya. Jangan kita sayang. Ngapo? Karena kita kepengen kage ada uang yang manfaatnya. Seperti apa? Seperti makanan dan minuman selalu dinanti. Yang kedua, ada manusia yang manfaatnya seperti obat.
Kapan dia Pak yang punya kemampuan dunia, keahlian khusus? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nyorot-nyorot mak ini tidak baca galau Pak. Ada yang di sini punya keahlian ini. Kalau soal nyorot-nyorot kita suruh dia, bener tak? Iya. Yang buat tiang yang Bapak sender ini, kita baca Pak buat tiang ini, tapi baca roboh. Kita baca bagusinya, tapi tidak bagusnya. Ini punya keahlian khusus. Mangkonyo anak kita jadikan dia seperti obat, dibutuhkan ketika sewaktu-waktu. Di kampung ada Pak uang yang khusus jadi MC. Ada uang yang khusus ngelamar nerimo lamaran. Ada tak? Ada. Pokoknya kalau kita nak ngelamar nerimo lamaran, panggil be Kak Haji Zaironi seumpama. Pokoknya dia tuh pantunnya banyak nian. Iwak sepat melawan iwak tempalo uji dia. Besan datang cepat, gawaan ku ambek galo. Kan itu. Ada wong yang mah itu Pak, yang dibutuhkan saat-saat tertentu. Dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita punya kemampuan itu. Yang ketiga, nah jangan ada ini yang ketiga. Ada manusia yang manfaatnya seperti taun, penyakit. Ada di sini. Mudah-mudahan kati ya. Uang manfaat tahun ini Pak, tak diharapkan Pak kedatangannya. Kalau dia datang, uang ngomong berbisik. Hati-hati ya, semut gatel. Lambat be kita ngomong. 2 menit paling tahan ngomong dengan dia, 3 menit sakit dado gitu. Ada Pak uang. Nak menang dewe, paling bener dewe, merasa diri hebat dewe. Kalau dah aku mentanglah tua merasa jagoan kau. Kalau aku muda dulu ku tangani ujinya. Uji wa itu, uji budak muda, tunggulah kau wa. Hah? Ya? Wa tu bertongkat pula. Mbeknya tongkat oleh budak tu julak kenyo. Nah, nak melawan apa wak? Hah? Berlari budak tu kejar lawak kalau pacak ngejar. Mama anu wong tongkat di mbek. Jangan. Dalam hidup ini maaf Bapak Ibu, hidup kita ini jangan sampai kita seperti penyakit. Kita datang wong dak berharap. Kita ada di besek-besek wong. Wong dak senang dengan hidup kita. Mungkin waktu kita hidup, wong tidak nunjukkan ketidaksenangan. Tapi begitu kita meninggalkan dunia ini, mulai kelihatan kebaikan dan keburukan kita. Manusia itu kelihatan Pak kalau lah mati. Kalau lo mati, ya. Bahkan guru-guru mulia kita kelihatan berkah ilmunya waktu kapan Pak? Waktu dia meninggal. Baru kelihatan kebaikan ilmunya. Keluar biasaan dia mengajarkan ilmunya itu. Mangkonyo ambil manfaat nomor 1, nomor 2. Jangan jadi yang nomor 3. Ngapo Pak? Rasul kita itu dia bisa dakwanya sampai sekarang. Itu berhasilnya oleh karena dia apa Pak? Akhlaknya luar biasa. Kita ini kadang tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Dengan guru tidak berakhlak. Dengan pemimpin tidak berakhlak. Dengan wong tua tidak berakhlak. Bahkan dengan ustadz yang ceramah. Kadang tidak berakhlak Pak. Kalau dulu ustadz lu makan kue, dulu tidak berani jamaah. Ini sekarang kue ustadz dimakan. Benar tak?
Kalau dulu ustaz tuh kalau dia pergi datang ceramah dijemput. Dulu, kalau sekarang Sherlock. Pergi dewe. Waktu sebelum ceramah, kalau dulu ustaznya dinjuk makan dulu. Dikenyangkan dulu. Kalau sekarang enggak tahu apa Pak Ketua tua makan apa belum ini. Benar tak? Kalau dulu ceramah panjang, diem bae jamaah duduk. Kalau sekarang begitu panjang, mulai cak-cak tuisi. Tahu-tahu balik. Itu oleh karena apa? Karena kotaknya lah dibagi. Coba kotaknya belum dibagi. Nunggu dia tahan. Balik yuk. Kaget dulu. Belum. Kotak lado, ada nasi minyak. Beda Pak, beda. Kalau dulu, kalau datang dengan ustadz, didengarkan. Tapi sekarang berapa banyak Pak? Ustadz B dengan ustadz saling bebalah. Siapa yang ngadunya? Jamaahnya. Wah, dunia ini Pak, ya Allah. Nauzubillah kita. Apa maknanya? Rasul hadir menyempurnakan akhlak. Tak katik guna Pak ilmu tinggi, tak katik guna jabatan banyak. Tinggi jabatannya tapi dia tidak berakhlak. Tak katik guna. Benar Pak. Kita sebagai wong tua Pak, punya anak pinter, berduit. Tapi tak katik akhlak dia dengan wong tuanya. Rasanya tak punya anak. Benar tak Pak? Rasul itu akhlaknya luar biasa. Allah Pak bi khuluqin azim. Akhlak yang paling agung. Siapa yang ngomong? Yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kan dengar cerita seorang Yahudi buta? Yahudi buta. Ketika Rasul nak sholat didapetinya lagi kelaparan, dinjoknya makan. Karena yang nama Yahudi lah tua, metik pulo, gigi kate. Roti itu dikunyah, disuapkan. Sembari disuapkan, ngatoi Rasulullah. Rasul gilo, Rasul ahli sihir, segala macam. Apa Rasul marah Pak? Tetap disuapinya. Tetap suapinya. Juara kita Pak. Hah? Wong bute. Hah? Kita njuk makan. Kita suapi, ngatoi kita. Apalah jadinya wong buta itu? Hah? Selesai, dah usah 2 kali 24 jam. Hah? Minimal kita tumbukkan batu bata dia tuh. Kita pejelkan ngato-ngato pula kau lemak ni. Tapi Rasul tidak Pak. Tidak dia membuka identitasnya. Kapan dia terbuka identitas? Ketika amalan baik Rasul diteruskan Abu Bakar. Tapi beda Pak, Abu Bakar. Makanan itu tidak dikunyahnya, langsung dinjukkannya. Dia langsung tahu si buta ini. Ini bukan wong yang biasa ngenjuk aku. Akhirnya terbuka Pak. Tapi masih ngatoi Muhammad. Kau tahu tak? Uang yang selama ini ngasih kau makan sudah meninggal dunia. Aku yang menggantikannya. Siapa dia? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak. Langsung Pak masuk Islam. Tolong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah di dalam masjid, kita bersaudara. Jangan sampai kita berpecah. Tolong ini. Jangan oleh karena urusan dunia kita kedepankan. Padahal kita ke masjid ini untuk apa? Untuk mardhatillah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita paling hebat. Tak kati yang hebat. Tak kati. Ya, semuanya kita ini sama di hadapan Allah. Yang paling Allah hargai, yang paling Allah angkat derajatnya, wong yang paling takut dengan Allah, yang paling takwa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kati Pak. Bahkan begitu dia banyak diberikan oleh Allah, kecenderungannya dia bisa sombong dengan apa yang diberikannya itu. Ya, umpama nih Pak,
Pak, oi, Pak, imam. Yang biasa jadi imam bisa riak, Pak. Bisa dengan ilmunya. Bisa dia riak. Tapi kalau ada wong yang tidak pernah jadi imam, disuruh imam, insya Allah paling ikhlas, paling tawadu. Tidak mungkin dia baca surat panjang. Tidak pernah. Begitu maju lagi dia, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar gemetar, Pak. Ina atau ina paling. Iya udah. Atau qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Bingung dia. Nah, rakaat kedua baca apa lagi? Akhirnya qul a'udzu birabbin nas tetap dua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu Akbar. Tapi kalau orang-orang yang punya ilmu, bisa dapat dia riak? Bisa. Ya, bisa. Wong yang berduit, kecenderungannya bisa sombong, Pak. Tapi wong buntu, bisa. Ketika dia tidak menyadari kebuntuannya. Tapi ingat, wong yang buntu, insya Allah cepat masuk surga. Hisabnya cepat. Doanya kabul. Wong buntu, Pak, buntu. Kabul doanya. Apalagi doa mau makan. Doa mau makan paling kabul. Begitu doa mau makan, makan. Apa maknanya, Pak? Dalam hidup ini sebanyak Allah kasih dengan kita, bukannya enak kita menjalani kehidupan ini. Kenapa? Semakin banyak dan berat juga kita akan diberikan ujian di dalam kehidupan ini. Termasuk apa? Termasuk ceramah ini. Begitu dia lama ceramahnya, maka panitia pun sudah melihat aku dari depan pintu itu. Ngawas-ngawasi baik. Pecahnya dia nak ngaji kode, caknya Pak Ustaz cepatlah dikit. Itulah Pak beratnya ceramah yang mak ini. Tapi terlepas dari itu semuanya, jadikan diri kita manfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia dipanjangkan umurnya, baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk manusia, panjang umur, buruk pula amalnya. Maka Pak Bu, siapapun yang hadir di sini, manfaatlah sesuai dengan apa yang Allah berikan dengan dia, dititipkan dengan dia. Ketua panitia dengan dititipkan, tadi lihat Pak, dia sudah buktikan. Tolong, yang muda-muda, tolong dukung. Bukan gendong dia, maksudnya programnya didukung. Bapak Ibu, kalau punya anak-anak muda suruh ke sini. Bu, anak muda suruh ke sini. Bapaknya juga antar. Kalau dia udah galak, geret. Ini kadang bapak-bapak bininya sholat di masjid, bapaknya main gap. Hati-hati Pak. Siapa yang main gap pasti dapat bala. Otot itu. Pasti. Apa maknanya? Maknanya yuk sama-sama kita makmurkan masjid ini. Yang muda-muda, adinda kami, adik-adik kami, tolong galak-galak datang ke masjid. Kaget insya Allah akan difasilitasi. Insya Allah kaget disiapkan 10 PlayStation PS5. 10. Biarlah Pak. Tapi pas waktu azan, sholat, matikan itu. Kemudian main lagi. Rupanya budak muda kalah dengan wong tua. Akhirnya wong tuanya yang main PlayStation. Nah, saling dia Mobile Legend. Nggak apa-apa. Pas waktu zuhur, matikan. Sudah zuhur, mainlah lagi Wak. Begitu asar, matikan. Begitu maghrib, matikan. Sudah maghrib, mainlah lagi Wak. Paling tahan waktu sehari. Mendari subuh, main. Paling tahan sehari. Hari kedua, bininya yang datang. Ini gawe kau di masjid ini Tapi insya Allah ada kebaikannya. Demikianlah. Mudah-mudahan berkenan.
Kalau panjang pendek ke dewek? Kalau dia pendek, panjang ke dewek. Kalau ada salah jangan simpen dalam hati. Kalau ada omongan ustadz yang salah jangan dimbe hati. HP-nya simpen kartu mentari. Kalau ceramahnya demen diundang baik pas peringatan lain hari. Kesekayu bawa burung cendrawasih. Thank you. Mau kasih. Ibu, mohon maaf. Bu Lurah, mohon maaf. Pak, mohon maaf Pak ya. Tadi disebut namanya. Alhamdulillah, mohon maaf niat. Jauh rumah Bu Lurah Pak ya. Di mana? Di Pak Jo. Oh iya. Kalau ibu tadi ngomong di Pak Jo, tidak selama ini Bu ceramahnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu sehat Bu ya. Keluarganya bahagia dunia akhirat. Bapak yang mewakili Pak Camat juga Pak ya. Mudah-mudahan sehat. Galo-galo kita sehat ya. Mudah-mudahan Kak Jaironi mudah-mudahan sehat ya. Iya secepatnya Kak Jaironi mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Dan kita semua akan mendapat barokah, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahlil baiti. Syahidi la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidil awwalin al akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka ya Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurus Sa'adah. Jadikanlah ya Allah siapapun yang membantu acara ini, yang hadir pada acara ini, yang mensukseskan acara ini ya Allah, berikan kepada mereka pahala yang terbaik. Sehatkan badannya ya Allah, murahkan barokahkan rezekinya ya Allah. Senantiasa berikan keberkahan dalam keluarganya. Jadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah ya Allah setiap apapun yang mereka keluarkan untuk peringatan ini menjadi pahala yang terbaik di sisimu, yang nantinya ya Allah dengan ini kami akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, kami cinta kepada Rasulullah. Duhai Allah, kami rindu kepada Rasulullah. Berikanlah kekuatan lahir dan batin untuk kami senantiasa banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah, keluarga kami, pasangan hidup kami, zuriat keturunan kami menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga dan sekuat tenaga menjalankan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kami. Jadikanlah ya Allah nantinya kami di akhirat dapat minum di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami semua ya Allah akan dikenali sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibariskan di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami menjadi pertemuan yang senantiasa Engkau ridhoi. Jadikanlah ya Allah Engkau makmurkan Masjid Nurus Sa'adah ini dengan solat-solat berjamaah, dengan ta'limul Quran, dengan kajian-kajian agama di dalamnya. Jadikanlah ya Allah ananda-ananda kami, anak-anak kami
menjadi anak-anak yang cinta Allah dan Rasulnya, cinta kepada masjidnya, dan senantiasa rindu untuk datang ke masjid. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum.